Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar pemirsa podcast Man Satu Tulungagung? Semoga semuanya sehat-sehat dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita beliau yang luar biasa, Bapak Nanang Zulkarnain Faisal, Sarjana Hukum. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Hari ini luar biasa cerah dan mudah-mudahan secerah podcast kita pada kesempatan hari ini ya Pak ya. Amin, mudah-mudahan demikian. Pak, ini berkaitan dengan peradilan yang ada di Indonesia, terutama bagi ini Pak, generasi Z yang hari ini anak-anak SMA, SMP, SMA ini kan sudah banyak-banyak ini hal-hal yang memang harus disampaikan kepada mereka. Kira-kira Pak, ini relevansi materi-materi yang sudah ada di SMA yang merupakan bagian dari peradilan yang nantinya bisa untuk dibawa supaya mereka sadar hukum begitu Pak untuk para generasi Gen Z ini, bagaimana Pak? Terima kasih Ibu. Jadi yang bisa saya sampaikan, sekarang ini zamannya memang sudah zaman berbeda, sangat-sangat berbeda dengan zaman-zaman kita dulu pada waktu kita masih remaja gitu ya. Ada beberapa anak-anak remaja ini yang menganggap bahwa tindakan-tindakan tertentu itu sebagai tindakan yang wajar, yang biasa saja, seperti bullying dan lain sebagainya, itu yang sering kita dengar di media basah. Tapi sebetulnya itu juga merupakan pelanggaran hukum. Jadi itu merupakan suatu tindak pidana juga, meskipun dilakukan oleh anak-anak, dilakukan oleh remaja yang masih berusia di bawah 18 tahun. Di dalam hukum pidana itu sudah ada pengertian-pengertian yang merupakan pelanggaran-pelanggaran pidana. Seperti halnya bully itu termasuk dalam kategori penganiayaan, karena tindakan itu bisa mengakibatkan sakit pada seseorang. Iya Pak. Saya kira begitu. Karena biasanya tindakan-tindakan bullying ini dibandingkan kalau tindakan fisik, mungkin fisiknya yang kena ya Pak ya, tapi kalau bullying ini mungkin fisiknya juga kena, psikisnya juga kena ya Pak. Betul, ya? Itu justru yang harus kita perhatikan, karena kondisi psikologis remaja itu masih labil. Jadi kalau dia terkena sedikit, untuk sembuhnya itu susah. Sangat butuh susah waktu sekali, yang lama ya. gitu. Harus betul-betul diperhatikan unsur itu. Karena memang harus beberapa pihak yang harus menyembuhkan Pak ya, tidak Betul. hanya dari sisi medis dan sebagainya, tapi Ya. dari psikologis juga ya Pak ya. Betul. Jadi lingkungan juga mempengaruhi, lingkungan Iya. keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bermain itu juga sangat berpengaruh. Nah, ya ini pemirsa, jadi kan kalau misalnya kita perhatikan hari ini bullying yang ada di Indonesia ini juga sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau ditambah dengan film-film yang dari barat Pak ya, proses bullying ini juga sangat luar biasa. Nah ini Bapak, kalau misalnya bagaimana untuk membentuk sadar hukumnya bagi anak-anak yang generasi Gen Z ini Pak? Ya, memang dengan adanya peristiwa-peristiwa yang bisa kita tangkap dan melalui media massa, itu harus ada peningkatan kesadaran bagi remaja-remaja bahwa tindakan-tindakan seperti itu bukan hanya kenakalan, tapi merupakan suatu perbuatan pidana. Dan itu harus dihindari. Apapun yang diajak oleh teman, entah itu karena gengsi, karena setia kawan dan lain sebagainya, kalau menjurus kepada bully dan lain sebagainya, itu merupakan perbuatan pidana. Demikian Ibu. Iya Bapak. Jadi memang harus dari semua pihak ya Pak, dari sisi keluarga juga, dari sisi aparat, dari sisi sekolah juga, ini harus benar-benar bersinergi untuk bagaimana membangun kesadaran hukum berarti bagi anak ini Pak ya. Betul. Iya. Pengaruh lingkungan itu sangat besar bagi anak-anak itu. Itu akan membentuk karakter anak itu untuk tingkat perkembangan berikutnya. Oleh karena itu peran dari masyarakat, peran dari sekolah, peran dari tokoh-tokoh pemuda itu sangat besar untuk membentuk karakter anak yang bisa menghindari perbuatan pidana tersebut. Iya Bapak. Ini Pak, kalau misalnya hari ini kan kalau misalnya kita perhatikan berita-berita kriminal, ini anak-anak banyak juga yang jadi pelaku-pelaku kejahatan tersebut Pak. Terus ini banyak yang tadi bertanya-tanya itu untuk memberikan efek jera. Ini seperti apa ya Pak ya, supaya tidak ada tindakan-tindakan seperti itu. Kalau misalnya kita perhatikan, mereka melihat itu sudah bebas dari hukumannya, sudah ini seperti itu. Ini untuk memberikan efek jera. Tadi kan memang nyambungnya dengan yang sadar hukum tadi Pak. Ini bagaimana Pak dengan kasus-kasus yang seperti ini? Jadi sebetulnya yang kita
prioritaskan itu adalah tingkat pencegahannya dulu. Jadi masyarakat itu harus berusaha supaya anak-anak ini tidak terjebak dalam perbuatan seperti itu. Jadi adanya penyuluhan, kemudian adanya kegiatan-kegiatan yang positif bagi anak-anak remaja ini perlu disalurkan energinya itu. Kemudian apabila memang sudah terjadi, maka itu diproses oleh aparat penegak hukum, mulai dari polisi, kejaksaan, dan pengadilan yang nantinya ditentukan bersalah dan harus menjalani pidana. Itu memang untuk anak-anak itu pidananya dibedakan dengan pidana dewasa. Itu meskipun istilahnya itu hanya berbeda, tetapi pelaksanaannya juga sama. Jadi dibatasi kemerdekaannya. Nah, dengan adanya tindakan-tindakan seperti ini diharapkan anak remaja yang lainnya itu bisa menyadari bahwa oh itu ternyata salah, oh akibatnya adalah seperti ini. Nah itu supaya bisa menjadi pelajaran bagi yang belum dalam tanda petik calonnya itu jangan sampai seperti itu. Harus disadari bahwa itu adalah berakibat sangat buruk, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi korbannya dan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Apabila si pelaku ini sekolah, pihak sekolah pun akan terkena dampaknya juga. Nah, gitu. Apalagi namanya orang tua, pastilah itu. Orang tua pasti kena dampak di masyarakat. Betul, ini, masyarakat. Ya, mudah-mudahan nanti ini Bapak, karena memang diawali dari Man 1 Tulungagung. Nggak tahu ini Man 1 yang keberapa ini roadshow-nya Bapak untuk proses istilahnya sadar hukum bersama ini. Nanti mudah-mudahan di madrasah-madrasah lain, di sekolah-sekolah lain. Artinya proses penegakan sadar hukum di lingkungan pendidikan ini mudah-mudahan bisa terbentuk dengan sangat sempurna dan luar biasa, sehingga nanti memang kesadaran semuanya itu bisa terbentuk sehingga Indonesia benar-benar negara yang damai, aman, sentosa seperti itu. Betul, ya Pak ya. Betul Ibu. Kami instansi pengadilan negeri itu sebetulnya muara dari semua proses hukum. Sebetulnya yang kami harapkan itu jangan sampai ke pengadilan. Nah gitu. Kalau ada sesuatu pelanggaran di bawah, kalau memang bisa diselesaikan secara perdamaian, kekeluargaan, dalam istilah hukumnya itu diversi, itu lebih baik lagi. Karena faktanya sekarang itu untuk di lembaga pemasyarakatan itu semua over capacity. Yang seharusnya cuma 100 orang tapi diisi 300-400 orang. Nah, ini apabila dicegah kan itu lebih baik lagi. Nah, ada masalah itu cukup diselesaikan secara musyawarah. Jangan sampai ke pengadilan. Apalagi sampai terpidana dan lain sebagainya. Tentu ini akan berakibat sangat luas. Gitu. Kira gitu. Iya, Bapak. Ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti ini juga bisa menjadi bagian dari sebuah kegiatan yang dilaksanakan di seluruh lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Tulungagung, yang sebenarnya bisa dimulai dari usia PAUD ya Pak ya, usia PAUD. Dari Betul. Itu semuanya nanti mudah-mudahan terjadi sinergi yang luar biasa antara Man 1 juga dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. Betul. Sehingga nanti ketika di Man 1 itu ada materi untuk peradilan dalam Islam Pak. Nanti mudah-mudahan ada korelasinya juga dengan yang ada di pengadilan, dan mudah-mudahan nanti bisa terbentuk kerjasamanya dengan sangat baik. Siap Ibu. Bapak mohon closing statement untuk podcast kita pada kesempatan hari ini dan juga bisa memotivasi untuk seluruh pemirsa di podcast Man 1 Tulungagung ini. Baik, terima kasih kepada pemirsa podcast Man 1 Tulungagung. Sebagai closing statement, kami selalu berharap bahwa lingkungan pendidikan ini mempunyai pengaruh yang positif bagi pembentukan karakter rekan-rekan atau adik-adik muda remaja ini. Semoga dengan adanya podcast, dengan adanya kerjasama yang baik di antara MAN dengan institusi pengadilan negeri akan membentuk karakter remaja yang hebat, yang tangguh, yang tidak mudah terperosok dalam hal-hal yang negatif. Tapi sebaliknya lebih mengarahkan, menyalurkan kreativitas, tenaga, potensi ke hal-hal yang positif. Amin. Terima kasih Bapak atas hadirnya di podcast Man 1 Tulungagung. Mudah-mudahan semakin membawa manfaat dan maslahah untuk semuanya. Dan pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, demikian tadi podcast kita dengan Bapak Nanang Faisal yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. Mudah-mudahan podcast hari ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang menjadi goalnya ini nanti bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kami akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.